Bagaimana buku ini ditulis dan mengapa? Selama 35 tahun pertama di abad ke-20, penerbit di Amerika mencetak lebih dari 1,5 juta buku yang berbeda. Sebagian besar dari mereka sangat membosankan dan banyak yang gagal secara finansial. Banyak, kataku. Presiden salah satu perusahaan penerbitan terbesar di dunia mengakui padaku bahwa perusahaannya setelah 75 tahun yang memiliki pengalaman dalam penerbitan masih kehilangan uang pada 7 dari setiap 8 buku yang diterbitkan. Kemudian, mengapa aku berani menulis buku lain? Dan setelah aku menulisnya, mengapa kamu harus repot-repot membacanya? Pertanyaan yang adil, dan aku akan mencoba menjawab semuanya. Sejak tahun 1912, aku telah mengadakan kursus pendidikan untuk pria dan wanita bisnis dan profesional di New York. Awalnya melalui pengalaman nyata, aku hanya mengadakan kursus bicara di depan publik untuk melatih orang dewasa, agar dapat berpikir dengan cepat dan menyampaikan ide-ide mereka dengan lebih jelas, efektif, dan tenang, baik dalam wawancara bisnis maupun di kelompok tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan aku menyadari bahwa sebagaimana orang dewasa ini sangat membutuhkan pelatihan dalam berbicara efektif. Mereka lebih membutuhkan pelatihan dalam seni membangun hubungan dengan orang dalam kontak bisnis dan sosial sehari-hari. Aku juga pelan-pelan menyadari bahwa aku sangat membutuhkan pelatihan semacam itu sendiri. Ketika melihat kilas balik diriku, aku terkejut oleh ketidakcakapan dan kurangnya pemahaman diriku sendiri. Betapa aku berharap buku seperti ini telah diberikan kepadaku 20 tahun yang lalu. Itu akan menjadi suatu keberuntungan yang tak ternilai. Berurusan dengan orang lain mungkin merupakan masalah terbesar yang harus dihadapi, terutama jika kamu berbisnis. Ya, dan itu juga benar jika kamu seorang ibu rumah tangga, arsitek, atau insinyur. Penelitian yang dilakukan beberapa tahun yang lalu di bawah naungan Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching mengungkapkan fakta yang sangat penting dan signifikan. Fakta yang kemudian dikonfirmasi oleh studi tambahan yang dilakukan di Carnegie Institute of Technology. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bidang teknis seperti memanipulasi, sekitar 15% kesuksesan finansial seseorang disebabkan oleh pengetahuan teknisnya dan sekitar 85% disebabkan oleh keterampilan dalam memanipulasi manusia, kepribadian, dan kemampuan untuk memimpin orang. Selama bertahun-tahun, aku mengadakan kursus setiap musim di Engineers Club of Philadelphia, dan juga kursus untuk chapter New York American Institute of Electrical Engineers. Sejumlah besar insinyur, mungkin lebih dari 1.500 telah mengikuti kelas-kelas yang aku selenggarakan. Mereka datang kepadaku karena akhirnya mereka menyadari, setelah bertahun-tahun pengamatan dan pengalaman, bahwa personel berbayaran tertinggi dalam memanipulasi seringkali bukanlah mereka yang paling tahu tentang manipulasi. Seseorang dapat, misalnya, menyewa kemampuan teknis murni dalam memanipulasi, akuntansi, arsitektur, atau profesi lainnya dengan nominal gaji. Tetapi orang yang memiliki pengetahuan teknis ditambah kemampuan untuk menyampaikan ide, untuk mengambil peran kepemimpinan, dan untuk membangkitkan antusiasme di antara orang-orang lain, orang itu akan menuju kepada daya beli yang lebih tinggi. Pada puncak aktivitasnya, John D. Rockefeller mengatakan bahwa kemampuan berhubungan dengan orang lain adalah barang beli yang dapat diukur seperti gula atau kopi, dan aku akan membayar lebih mahal untuk kemampuan itu, kata John, daripada untuk yang lain di dunia ini. Mungkin kamu akan mengira bahwa setiap perguruan tinggi di negara ini akan mengadakan kursus untuk mengembangkan kemampuan berharga tertinggi. Tetapi jika hanya ada satu kursus praktis dan berdasarkan logika semacam itu yang diberikan untuk orang dewasa di satu perguruan tinggi di negara ini, hal itu telah luput dari perhatianku sampai saat ini. Universitas Chicago dan unit YMCA School melakukan survei untuk menentukan apa yang ingin dipelajari oleh orang dewasa. Survei itu menghabiskan $25.000 dan memerlukan waktu 2 tahun. Bagian terakhir dari survei itu dilakukan di Meriden,
Connecticut. Meridian telah dipilih sebagai kota Amerika yang representatif. Setiap orang dewasa di Meridian diwawancarai dan diminta untuk menjawab 156 pertanyaan. Pertanyaan seperti, apa bisnis atau profesi kamu? Pendidikan kamu? Bagaimana kamu menghabiskan waktu luang? Berapa pendapatan kamu? Hobi kamu? Ambisi kamu? Masalah kamu? Mata pelajaran apa yang paling kamu minati untuk dipelajari? Dan seterusnya. Survei itu mengungkapkan bahwa kesehatan adalah minat utama orang dewasa dan minat kedua mereka adalah tentang orang. Bagaimana memahami dan berhubungan dengan orang. Bagaimana membuat orang menyukai kamu dan bagaimana memenangkan orang lain untuk cara pikirmu. Jadi, komite yang melakukan survei ini memutuskan untuk menyelenggarakan kursus semacam itu untuk orang dewasa di Meridian. Mereka mencari dengan sungguh-sungguh sebuah buku teks praktis tentang subjek ini, tetapi tidak menemukannya. Akhirnya mereka mendekati salah satu otoritas terkemuka dunia dalam pendidikan orang dewasa dan bertanya kepadanya, apakah dia mengetahui buku yang memenuhi kebutuhan kelompok ini. Tidak, katanya. Aku tahu apa yang diinginkan oleh orang dewasa itu, tapi buku yang mereka butuhkan belum pernah ditulis. Aku tahu dari pengalaman bahwa pertanyaan ini benar, karena aku sendiri telah mencari selama bertahun-tahun untuk menemukan panduan praktis yang berfungsi mengenai hubungan manusia. Karena tidak ada buku semacam itu, aku mencoba menulis satu untuk digunakan dalam kursusku sendiri. Dan inilah buku ini. Aku berharap kamu menyukainya. Dalam persiapan untuk buku ini, aku membaca semua yang bisa aku temukan tentang subjek ini. Semuanya mulai dari kolom surat kabar, artikel majalah, catatan pengadilan keluarga, tulisan filsuf lama, dan psikolog baru. Selain itu, aku mempekerjakan peneliti yang terlatih untuk menghabiskan 1,5 tahun di berbagai perpustakaan membaca segala sesuatu yang mungkin telah aku lewatkan. Menggali melalui Thomas Erud tentang psikologi, merinci ratusan artikel majalah dan menelusuri berbagai biografi, mencoba untuk mengetahui bagaimana para pemimpin besar dari semua zaman berurusan dengan orang. Kami membaca biografi mereka. Kami membaca kisah hidup semua pemimpin besar mulai dari Julius Caesar hingga Thomas Edison. Aku ingat bahwa kami membaca lebih dari 100 biografi Theodore Roosevelt saja. Kami bertekad untuk tidak menghemat waktu, tidak menghemat biaya, untuk menemukan setiap gagasan praktis yang pernah digunakan oleh siapapun sepanjang sejarah untuk memenangkan teman dan mempengaruhi orang lain. Aku secara pribadi mewawancari puluhan orang sukses. Beberapa di antaranya adalah penemu terkenal seperti Marconi dan Edison, pemimpin politik seperti Franklin D. Roosevelt dan James Fairley, pemimpin bisnis seperti Owen D. Young, bintang film seperti Clark Gable dan Mary Pickford, dan penjelajah seperti Martin Johnson, dan mencoba untuk mengetahui teknik yang mereka gunakan dalam hubungan antar manusia. Dari semua bahan ini, aku menyusun pidato singkat. Aku menyebutnya bagaimana memenangkan teman dan mempengaruhi orang lain. Aku bilang singkat, awalnya itu singkat, tetapi segera berkembang menjadi kuliah yang memakan waktu 1 jam 30 menit. Selama bertahun-tahun, aku memberikan pidato ini setiap musim kepada orang dewasa di kursus Carnegie Institute di New York. Aku memberikan pidato ini dan mendorong pendengar untuk pergi dan mengujinya dalam melakukan kontak bisnis dan sosial mereka. Dan kemudian kembali ke kelas dan berbicara tentang pengalaman mereka dan hasil yang telah mereka capai. Tugas yang menarik. Para pria dan wanita ini yang lapar akan peningkatan kapasitas diri terpesona oleh gagasan bekerja di laboratorium jenis baru. Laboratorium pertama dan satu-satunya tentang hubungan manusia untuk orang dewasa yang pernah ada. Buku ini tidak ditulis dalam arti biasa dari kata itu. Ini tumbuh seperti tumbuhnya seorang anak. Ini tumbuh dan berkembang dari laboratorium itu dan pengalaman ribuan orang dewasa. Beberapa tahun yang lalu kami mulai dengan seperangkat aturan yang dicetak di kartu tidak lebih besar dari kartu pos. Musim berikutnya kami mencetak kartu yang lebih besar lalu selebaran.
lalu serangkaian buklet masing-masing memperluas ukuran dan cakupannya. Setelah 15 tahun percobaan dan penelitian, muncullah buku ini. Aturan yang kami tetapkan di sini bukanlah teori semata atau tebakan. Mereka berfungsi seperti sihir. Terdengar luar biasa, tetapi aku telah melihat penerapan prinsip-prinsip ini benar-benar merevolusi kehidupan banyak orang. Untuk memberikan ilustrasi, seorang pria dengan 314 karyawan bergabung dalam salah satu kursus ini. Selama bertahun-tahun dia telah mengkritik dan menghukum karyawannya tanpa henti atau kebijaksanaan. Kebaikan, kata-kata penghargaan, dan dorongan adalah hal asing bagi bibirnya. Setelah mempelajari prinsip-prinsip yang dibahas dalam buku ini, pemilik perusahaan ini mengubah filsafat hidupnya secara tajam. Organisasinya sekarang diinspirasi oleh loyalitas baru, antusiasme baru, semangat kerja yang baru. 314 musuh telah berubah menjadi 314 teman. Seperti yang diungkapkan dengan bangga dalam pidato di depan kelas, dulu ketika aku berjalan-jalan di perusahaanku, tidak ada yang menyapa. Karyawanku bahkan berpaling ke arah lain ketika mereka melihat aku mendekat. Tetapi sekarang, mereka semua adalah teman-temanku. Bahkan tukang kebersihan memanggilku dengan nama pertamaku. Pemilik perusahaan ini mendapatkan lebih banyak keuntungan, lebih banyak waktu luang, dan yang jauh lebih penting, dia menemukan lebih banyak kebahagiaan dalam bisnisnya dan di rumahnya. Begitu banyak penjual telah meningkatkan penjualan mereka dengan tajam. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, banyak dari mereka telah membuka rekening baru, rekening yang sebelumnya mereka usahakan dengan sia-sia. Para eksekutif telah diberi wewenang lebih, gaji lebih besar. Seorang eksekutif melaporkan peningkatan besar dalam gaji karena menerapkan kebenaran-kebenaran ini. Yang lain, seorang eksekutif di Philadelphia Gas Works Company awalnya akan diturunkan pangkatnya saat usianya mencapai 65 tahun karena sikap keras kepala, karena ketidakmampuannya memimpin orang dengan mahir. Pelatihan ini tidak hanya menyelamatkannya dari penurunan pangkat, tetapi juga membawanya naik pangkat dengan gaji lebih tinggi. Pada berbagai kesempatan, pasangan yang menghadiri pesta akhir kursus mengatakan padaku bahwa rumah mereka telah menjadi lebih bahagia sejak suami atau istri mereka mulai mengikuti pelatihan ini. Orang sering terkejut dengan hasil baru yang mereka capai. Semuanya tampak seperti sihir. Dalam beberapa kasus, dengan semangatnya, mereka telah menelponku di rumah pada hari Minggu karena mereka tidak menunggu 48 jam untuk melaporkan prestasi mereka pada sesi reguler kursus. Seorang pria begitu tergerak oleh pidato tentang prinsip-prinsip ini, sehingga dia duduk hingga tengah malam membahasnya dengan anggota kelas lain. Pukul 3 pagi, yang lain pergi pulang. Tetapi dia begitu terguncang oleh pemahaman kesalahan-kesalahannya sendiri, begitu terinspirasi oleh pemahaman dunia baru dan kekayaan berlimpah terbuka di depannya, sehingga dia tidak bisa tidur. Dia tidak tidur malam itu atau hari berikutnya atau malam berikutnya. Siapa dia? Seorang individu yang naif, tidak terlatih, yang siap untuk melimpahkan kekaguman pada teori baru apapun yang datang. Tidak, jauh dari itu, dia adalah seorang pekerja seni yang sudah berpengalaman, yang sangat mengenal dunia, yang bisa berbicara 3 bahasa dengan fasih dan lulus dari 2 universitas Eropa. Saat menulis bab ini, aku menerima surat dari seorang orang Jerman klasik. Seorang aristokrat yang leluhurnya telah bertugas selama berabad-abad sebagai perwira militer profesional di bawah Hohenzollern. Suratnya ditulis dari kapal transatlantik, menceritakan tentang penerapan prinsip-prinsip ini dan hampir mencapai kegembiraan religius. Seorang pria lain, seorang New Yorker tua, lulusan Harvard, seorang pria kaya, pemilik pabrik karpet besar, menyatakan bahwa dia telah belajar lebih dalam 14 minggu melalui sistem pelatihan ini tentang seni mempengaruhi orang dibandingkan dengan apa yang dia pelajari tentang subjek yang sama selama 4 tahun di perguruan tinggi. Absurd? Lucu? Fantastis? Tentu saja. Kamu berhak untuk menolak pernyataan ini dengan kata sifat apapun yang kamu inginkan.
Aku hanya memberitahu tanpa komentar sebuah pernyataan yang dibuat oleh seorang lulusan Harvard yang konservatif dan sangat sukses dalam melakukan pidato publik kepada sekitar 600 orang di Yale Club di New York pada malam Kamis 23 Februari 1933. Dibandingkan dengan apa yang seharusnya kita capai, kata Profesor terkenal William James dari Harvard, dibandingkan dengan apa yang seharusnya kita capai, kita hanya setengah sadar. Kita hanya menggunakan sebagian kecil sumber daya fisik dan mental kita. Dengan menyatakan bahwa itu secara luas, individu manusia hidup jauh di bawah batasnya. Dia memiliki berbagai jenis kekuatan yang biasanya tidak digunakan. Kekuatan-kekuatan yang dirimu biasanya tidak gunakan, tujuan tunggal dari buku ini adalah membantu menemukan, mengembangkan, dan memanfaatkan aset-aset yang tersembunyi dan tidak terpakai itu. Pendidikan, kata Dr. John G. Hebern, mantan Presiden Universitas Princeton, adalah kemampuan untuk menghadapi situasi hidup. Jika pada saat kamu selesai membaca 3 bab pertama buku ini, jika kamu tidak sedikitnya lebih terampil untuk menghadapi situasi hidup, maka aku akan mempertimbangkan buku ini sebagai kegagalan total sejauh kamu ternak. Karena tujuan besar pendidikan, kata Herbert Spencer, bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Dan ini adalah sebuah buku tindakan. Dale Carnegie, 1936. Ini adalah pengantar buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Kalau misalkan kalian suka dengan buku ini dan ingin mendengarkan kelanjutannya, ya di-share. Kalau misalkan udah nyampe 1000 pendengar, aku akan lanjutkan. Kalau enggak, tidak lanjutkan. Thank you.